warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai jadwal pelajaran, hari ini kalian belajar IPA ya bersama Ibu Rizky. Sebelum belajar, pastikan kalian sudah sarapan dan jangan lupa berdoa agar proses pembelajaran kita hari ini dapat berjalan lancar dan dapat bermanfaat ilmunya bagi kalian. Hari ini kita masih belajar bab 1, bab objek IPA dan pengamatannya. Materi yang pertama yaitu mengenai pengukuran. Nah, kira-kira kalian sudah pernah tahu belum? Pernah dengar gak apa sih itu pengukuran? Kita bahas sama-sama ya. Pengukuran, apa sih itu pengukuran? Nah, pengukuran itu merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuannya. Nah, di sini kata kuncinya membandingkan. Membandingkan satu besaran dengan besaran lainnya yang sejenis. Kita langsung contohnya. Di sini ada pensil yang diukur dengan penggaris. Panjang pensil diukur dengan penggaris. Di sini kita melakukan kegiatan pengukuran, yaitu membandingkan panjang pensil dengan penggarisnya. Kalau kita lihat di sini panjang pensil berapa? Jangan lupa kalau kita mengukur itu dari ujung sampai ujung ya. Nah, di sini berarti panjang pensil adalah 16 cm. Sekarang berarti kita bisa bikin kalimat. Panjang pensil 16 cm. Sekarang ada pertanyaan nih. Apa sih yang mana yang disebut sebagai besaran? Yang mana juga yang disebut sebagai satuan dari kalimat yang tadi ya? Nah, yang disebut sebagai besaran yaitu panjang. Panjang pensil 16 cm. Panjangnya sebagai besaran, sentimeternya itu sebagai satuan. Bu, 16-nya sebagai apa? 16-nya sebagai nilai. Paham gak? Contoh kedua. Massa Andi 35 kg. Yang disebut sebagai besaran apa? Massa. Yang disebut sebagai satuan kilogram. Nah, sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut. Apa sih sekarang satuan itu? Nah, satuan itu dia merupakan pembanding dalam pengukuran. Satuan dibedakan menjadi dua, yaitu ada satuan baku dan satuan tidak baku. Kita bahas satu persatu, mulai dari satuan baku. Satuan baku yaitu satuan yang bersifat universal, artinya satuan yang bisa digunakan oleh seluruh orang di dunia ini. Nah, satuan baku ini merupakan satuan yang sudah ditetapkan oleh ilmuwan, jadi bisa dipakai oleh semua orang. Nah, jadi kalau untuk satuan baku ini mau dipakai oleh siapapun akan menghasilkan hasil yang sama. Contohnya apa sih satuan baku? Satuan baku itu contohnya bisa meter, bisa kilogram, ya contohnya. Sekarang selanjutnya, apa sih satuan tak baku itu? Kebalikan dari satuan baku. Satuan tak baku yaitu satuan yang tidak bersifat universal, artinya tidak bisa digunakan oleh seluruh orang. Contohnya itu misalkan jengkal. Jengkal satu orang dengan orang lainnya berbeda. Ya, berbeda besarnya, maka dia disebut satuan tak baku. Jadi pengukuran yang dilakukan oleh setiap orang akan menghasilkan hasil yang berbeda. Itu satuan tak baku. Paham ya? Selain jengkal apalagi contohnya? Ada langkah. Langkah itu termasuk satuan tak baku. Kenapa? Setiap orang memiliki langkah yang lebarnya berbeda-beda. Paham ya? Nah, lanjut. Sekarang kita bahas besaran. Apa itu besaran? Besaran merupakan sesuatu yang dapat diukur yang memiliki nilai dan satuan. Contohnya ada luas, ada massa, ada panjang, ada volume, dan lain-lainnya. Sekarang besaran juga sama seperti satuan, dia dibedakan menjadi dua. Ada besaran pokok dan besaran turunan. Kita bahas satu persatu juga. Besaran pokok. Besaran pokok itu besaran yang satuannya telah terlebih dahulu
ditentukan dan tidak diturunkan dari besaran lain. Jadi dia sudah ditetapkan. Ada 7 besaran pokok. Ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Besaran pokok ini memiliki satuan, yaitu kita lihat panjang punya satuannya meter, simbol atau lambang satuannya adalah M. Massa satuannya kilogram, lambangnya kg. Waktu, nah waktu di sini satuannya sekon atau detik, bukan menit, bukan jam, oke? Lambang satuannya S kecil. Nah suhu nih yang sering kalian salah. Suhu satuannya bukan Celcius tapi Kelvin, lambangnya K besar. Kuat arus satuannya ampere, lambangnya A besar. Lalu intensitas cahaya satuannya kandela, lambangnya C besar, D kecil. Dan terakhir jumlah zat satuannya mol, lambangnya mol. Nah, kalau udah besaran pokok, sekarang kita bahas besaran turunan. Besaran turunan ini merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok atau besaran yang berasal dari besaran pokok. Jumlahnya itu besaran turunan itu banyak. Nah, Ibu di sini hanya memberikan 5 contoh. Contoh besaran turunan ada kecepatan, percepatan, massa jenis, luas, dan volume. Selebihnya banyak ya. Ada kelajuan. Nah, kita coba lihat di sini contoh 1. Kecepatan, dia punya satuan meter per sekon atau lambang satuannya m per s. Kenapa dia disebut besaran turunan? Kita lihat di sini. Kecepatan, dia punya satuan m dan s. M itu kita tahu ya, m itu merupakan satuan dari besaran pokok panjang. Sedangkan sekon dia merupakan satuan dari besaran pokok waktu. Nah, berarti kecepatan itu besaran turunan yang berasal dari besaran pokok panjang dan waktu. Paham gak? Contoh yang kedua. Contoh yang kedua kita lihat massa jenis ya. Massa jenis di sini punya satuan kilogram dan meter. Kilogram sebagaimana kita tahu tadi, dia merupakan satuan dari besaran pokok massa. Sedangkan meter, dia merupakan satuan dari besaran pokok panjang. Jadi kalau kita lihat, satuan dari besaran turunan ini merupakan turunan dari besaran pokok atau berasal dari besaran pokok. Sampai sini paham ya? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita bahas nih alat ukur besaran pokok. Apa aja sih? Yang pertama ada panjang. Panjang punya alat ukur yang pertama ada mikrometer skrup. Yang kedua nih yang kalian suka pakai yaitu penggaris atau nama lainnya mistar. Dan yang ketiga ada jangka sorong. Nanti kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk panjang ini alat ukurnya memiliki perbedaan masing-masing yang dilihat dari tingkat ketelitiannya. Mistar atau penggaris punya tingkat ketelitian 1 mm, sedangkan jangka sorong 0,1 mm dan mikrometer skrup 0,01 mm. Itu ketelitiannya masing-masing. Lanjut ya. Yang kedua ada massa. Massa itu, nah ini alat ukurnya. Yang pertama ada neraca Ohlhaus. Yang kedua ada neraca sama lengan. Yang ketiga ada timbangan badan. Alat ukur massa ya. Selain itu bisa juga kita jumpai alat timbangan untuk bayi atau misalkan alat timbangan yang di pasar untuk timbang telur ya. Lanjut, yaitu ada waktu. Waktu punya alat ukur. Nah, di sini ada stopwatch. Dan yang kedua ada jam. Jamnya itu ada jam dinding, jam tangan. Selanjutnya suhu. Suhu di sini punya alat ukur yaitu benar termometer. Ada kuat arus. Nah, kuat arus punya alat ukur nih. Mungkin kalian baru lihat ya. Ini namanya ampere meter. Selanjutnya ada intensitas cahaya. Nah, ini juga mungkin kalian baru lihat ya.
Intensitas cahaya punya alat ukur namanya luxmeter atau ada juga namanya candlemeter. Sampai di sini mungkin ada yang belum paham. Nah, Ibu harap paham semua ya. Selesai materi kita hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum.